Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konten-konten ini saya akan beri judul pendapat masyarakat. Ya, jadi setiap konten-konten yang saya buat itu bertujuan memberikan pendapat tentang hal apapun. Nah, di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang terbentuknya Komite Reformasi Percepatan Polri gitu ya. Jadi komite ini dibentuk oleh presiden langsung, yaitu Bapak Prabowo Subianto ya. Ya bertujuan untuk mereformasi Polri ya. Karena Polri itu dinilai ya sudah terlalu apa ya? Sebentar, ini ada sebenarnya katanya, cuman agak kasar gitu ya. Kita cari kata yang lembutnya gitu ya. Sebentar. Apa kata yang lembutnya? Sepertinya tidak ada, guys. Ya, sepertinya tidak ada. Ya. Kalau dikatakan brengsek, ya terserah lah ya. Itu kalian di bagian itu kalian terserah berimprov saja sendiri ya. Kita lihat dari anggotanya ada Jimli, ada Yusril Iza Mahendra, ada Otto Hasibuan, ada Tito Karnavian, ada Andi, ada Pak Mahfud, ya, ada Doviri, ada Listio, Kapolri Idam Aziz, mantan, ada Bahrudin Haiti, juga mantan ya. Jadi ini tujuannya untuk mereformasi Polri ya supaya Polri itu lebih baik lagi. Tapi saya perhatikan ya dari komposisi anggotanya saja ini sudah tidak memungkinkan Polri berubah menjadi lebih baik ya. Karena di sini ada Listio ya. Buat apa ini Kapolri aktif di sini? Ini orang dalam kan ya. Harusnya yang mereformasi itu orang-orang yang independen ya. Kalau orang-orang yang tidak independen dimasukkan di sini ya bagaimana mau bisa merubah ya. Seharusnya nggak usah dibentuk komite ini seharusnya ya. Itu kan Listio Sigit ini udah menjadi Kapolri berapa tahun ya. Harusnya orang ini saja bisa merubah Kapolri karena dari segi kepemimpinan waktunya cukup lama diberikan kepercayaan ya. Ini Kapolri terlama sepanjang sejarah Indonesia ya. Ya mungkin kalau Kapolri itu ganti 5 tahun ganti, 3 tahun ganti ya, berubah lagi kebijakan. Wajar, agak sedikit wajar kalau Kapolri itu tidak ada perubahan, tapi ini ada nama Listio Sigit Prabowo ya. Ini 10 tahun atau berapa tahun ya? Kira-kira 10 tahun ini memimpin institusi Polri ya, tapi tidak memberikan dampak yang baik ya. Malahan makin kesini makin buruk citra polisi di masyarakat ya. Saya tidak yakin dengan nama-nama ini Polri akan bisa berubah menjadi lebih baik. Kita berkaca kepada negara lain ya, ada Georgia ya. Ketika polisinya itu sudah berantakan ya, penegakan hukum ya sudah amburadul ya. Itu presidennya yang baru itu betul-betul merombak kepolisian negaranya dengan serius. Semua anggota
Polri itu dipecat, guys. Ya, bayangkan, demi mereformasi Polri, semua anggotanya dipecat. Ya, apakah harus diterapkan juga di Indonesia? Mungkin ya, mungkin iya. Karena saya itu dulu, bukan dulu ya, ngobrolnya dulu, tapi sekarang masih berteman. Teman saya itu waktu pertama masuk polisi ya, ngomong gini, polisi itu udah gak ada yang benar. Ya. Memang betul. Ya. Ini terlalu sensitif lah. Ya, pokoknya saya punya catatan tersendiri. Ya. Nah, oke, kita lanjut. Pertama, dari komposisi anggotanya saja ini sudah tidak memungkinkan ya. Terus permasalahannya itu sampai ke akar ya. Ini saya pesimis sebetulnya ya, pesimis dengan anggotanya ini. Jadi memang sebetulnya saya juga tidak tahu siapa yang menunjuk orang-orang ini sebagai anggota. Ini nama-namanya nama-nama besar di kepolisian kebanyakan ya. Ini orang independen ini cuman Pak Mahfud saja dengan Pak Jimli. Oke. Saya pikir ini tidak akan memberi dampak apa-apa ya. Karena waktunya saja cuma 3 bulan ya. Sedangkan permasalahan-permasalahan di kepolisian itu, terutama di anggotanya sendiri, itu memang sudah mengakar ya. Sudah mengakar. Sifat licik, sifat serakah, ya, hedonisme, itu sudah mengakar kepada diri pribadi masing-masing polisi. Coba lihat saja ya, di TikTok, di sosmed, baru masuk keterima jadi anggota Polri, selfie live ya, main cewek ya. Itu sampai-sampai ya, 1 minggu baju yang coklat, kaos coklatnya itu, yang Polri itu nggak diganti-ganti, guys. Ya, bayangin coba. Biar apa gitu ya? Biar apa nggak diganti-ganti? Senin pakai baju itu. Mungkin diganti, cuman bajunya itu aja gambarnya. Memang mungkin bajunya ada 3, ada 4 ya. Tapi itu aja modelnya. Itu. Saking belagunya gitu, guys. Polis atau itu yang baru masuk aja ya. Yang baru masuk itu. Ya, kalau yang udah berpangkat ya kita tahu sendirilah ya. Kasus Pina, kecelakaan disetting menjadi pembunuhan ya. Saya nggak tahu apa ini tujuannya ya. Jadi bagaimana bisa berubah dalam waktu 3 bulan sedangkan permasalahan-permasalahannya itu sudah mendarah daging.
ya. Polisi yang pakai narkoba cuman dihukum push up, ini kan nggak lucu gitu ya. Polisi pakai narkoba cuman dihukum lari. Tapi kata Pak Mahfud di podcastnya Terus Terang itu, jadi Polri meminta masyarakat untuk memberikan solusi, ya, untuk memberikan solusi kepada Kapolri karena mereka sendiri katanya sudah sadar akan keburukan-keburukannya, ya. Kalau udah sadar dengan keburukan sendiri, ya, harusnya mikir berubah, ya. Gak usah minta pendapat, kecuali kalau lu nggak ngerasa salah gitu ya, diingatkan ya wajar, minta diingatkan wajar. Tapi lu katanya sadar sendiri, udah sadar permasalahannya, tapi minta pendapat, minta solusi, gimana sih ini ya. Kalau dari gaji ya, menurut saya kalau gajinya kekecilan jadi polisi itu main backup ini itu ya, enggak juga sih. Gajinya gede guys, ya. Gajinya gede, kerjanya piket, ya, laporan, fotonya sehari itu motonya 10 biji ya, buat stok nanti. Itu fakta guys, ya. Jadi piket minggu depan gak usah masuk, kirim aja foto yang kemarin, latarnya diganti, latar belakangnya. Oke. Kita serius ya. Ini menurut saya akan buang-buang anggaran saja. Buang-buang anggaran saja. Terkecuali kalau memang betul-betul mau diperbaiki, itu dibubarin aja, ya. Dibubarkan saja, ganti dengan yang baru semua, ya. Oke, mungkin itu dulu saja ya, karena tidak terlalu menarik sih membahas kepolisian ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.